di masa musim kemarau ya, karena di musim kemarau itu agak susah untuk mencari rumput ya. Jadi memang pakai tarik tuh. Oh, makannya tuh. Oh. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya, Bambang Sejati. Kali saya masih di kampung halaman saya guys ya. Saya bagikan momen, saya bagikan kepada teman-teman tentang kondisi lah ya, kondisi keadaan, situasi bagaimana di kampung, di tempat kelahiran saya, terutama di rumah orang tua saya. Saya akan bagikan kali ini tentang hewan ternak ya, utamanya sapi. Saya akan bagikan kepada teman-teman bagi mungkin yang di kota besar ya, mungkin jarang sekali melihat bagaimana cara berternak sapi. Jadi saya gambarkan, akan saya ceritakan, akan saya review bagaimana proses daripada memelihara sapi ya, memelihara hewan ternak khususnya sapi. Oke teman-teman ya, sebelum saya lanjut videonya, saya minta teman-teman untuk like video saya, jangan lupa subscribe, syukur juga berkomentar dalam video saya kali ini. Langsung saja teman-teman ya. Ini tadi posisinya udah siang ya, sebenarnya tadi udah dikasih makan pagi ya dia ya. Jadi komburan. Nah itu bapak saya bilang itu udah dikasih komburan. Itu komburan itu kayak sejenis apa ya, air gitu dari dedek ya. Dedek itu bekatul itu ya, dedek ya kalau bahasa sini, bahasa itunya ya. Jadi ini dedek itu dicampur air. Sapinya gede banget. Walala. Ini sapinya ya, sapi yang dipiara oleh bapak saya nih, orang tua saya tuh. Gede banget nih. Gede banget ya. Tahu nih dia lagi diambil gambar nih kayaknya. Napas sampai. Nggih Pakde, sing ngono. Nggih. Anu mengke sonten rencanane anu Pak. Nggih, amin. Matur suwun Pakde. Nggih Pakde. Nah biasa ya di sini tuh kalau berpapasan atau ketemu dengan orang gitu ya sesama ini, jadi saling menanyakan kabar atau saling tegur sapa lah gitu ya. Itulah sebuah tradisi lah ya di kampung saya di sini ya, memang dengan bahasa halus, maaf tadi saya tegur sapanya ya. Jadi saya lanjut nih. Sapinya serem banget nih, sapinya gede banget ya. Jadi sapi ini udah dipiara petani sini lah ya, orang di sini mayoritas itu pasti memiliki hewan ternak utamanya sapi ya. Jadi memang sapi yang cukup besar, sapi jantan nih ya. Iya sapi jantan, sapi betina, maaf, sapi betina ini bisa beranak jadi berkembang biak. Nah nanti begitu lahir anaknya bisa yang besar dijual, nanti miara lagi yang kecil, atau mungkin nanti bisa diternak lagi untuk jadi lebih banyak gitu. Karena sapi ini buat warga sini ya, khususnya para petani di sini itu sebagai investasi lah ya, tabungan lah boleh dibilang. Tabungan. Saya coba kasih makan, lapar kayaknya nih. Boleh nggak ya? Investasi tabungan, jadi mungkin sewaktu-waktu membutuhkan dana yang besar gitu, atau kebutuhan yang besar yang sifatnya mendesak atau bagaimana, itu sapi lah salah satu alternatifnya. Pernah saya review juga, pernah saya jelaskan juga bahwa di kampung istri saya pun juga sama, mayoritas juga sapi yang gitu. Nah ini pakannya nih ya, ini pakannya ini pakan rumput gajah ya, rumput yang besar tinggi. Ini masih termasuk pendek ini, biasanya ini sampai tinggi banget nih, bisa 2-3 meter ya nih rumputnya itu. Rumput gajah lah ya, rumput genjah, dia rumputnya gede-gede. Jadi memang biasa dicampur sama dengan jerami ya. Itu jeraminya yang udah kering. Dari jerami itu adalah daun padi yang sudah mengering dan sengaja dikeringkan ya untuk memberikan pakan ya, simpanan pakan untuk di masa musim kemarau ya. Karena di musim kemarau itu agak susah untuk mencari rumput ya. Jadi memang pakai tarik tuh. Makannya tuh.
Jadi memang sapi itu ya memang makannya itu rumput-rumputan ya, daun-daun hijau gitu udah paling seneng dia rumput. Itu ada jerami tapi dia nggak dihabisin gitu, masih ada sisa jeraminya, jadi dia milih-milih memang karena memang lebih suka rumput lah ya, rumput-rumput hijau. Jadi mohon maaf ini tempatnya memang seperti ini ya, kayak mohon maaf itu ada kotoran sapinya ini, tapi jangan salah, kotoran sapi ini juga bisa dimanfaatkan untuk pupuk ya, untuk pupuk, untuk utamanya apa namanya, pupuk kandang. Nah, jenis pupuk kandang itu seperti inilah, pupuknya dikumpulkan biasanya. Nah ini nih ditimbun di situ ya, ini bapak saya ini ditimbun di situ. Jadi nanti juga ini dipakai untuk tanaman ya, dibawa ke ladang atau di perkebunan atau di sawah. Nah untuk memberikan pupuk. Nah, pupuk kandang ini sangat bermanfaat sekali ya untuk tanaman. Nah jadi memang sangat diperdaya gunakan lah semuanya itu ya. Jadi memang mohon maaf tempatnya kotor seperti ini karena ini memang bukan peternakan ya. Jadi cuman hanya 1-2 ekor lah. Kalau di peternakan yang resmi mungkin ya ada sih di daerah mana tuh ya. Dia memang miara khusus peternak sapi. Jadi ada beberapa puluh ekor gitu. Dia lebih rapi dan desainnya kandangnya tuh juga sudah desain modern ya. Artinya tidak seperti yang sekarang ini, yang ada ini kan ini masih model kandang lama ya ini ya. Model kandang zaman dahulu. Tiangnya pun ini ya, sakanya ini kan terbuat dari kayu yang cukup besar. Terus apa namanya? Dibikin kayu-kayu lagi, batang-batang kayu lagi. Nah, jadi lebih kuat ya. Jadi sapinya tidak akan berontak lah. Maksudnya kuat lah kalau seandainya sapinya itu ngituin kandangnya ini. Biasanya ada tempat buat apa namanya ya, dia bergerak bebas gitu, maksudnya buat ini, tapi ini enggak. Ini karena sapinya gede mungkin takut kewalahan ya, itu aja masih diikat dengan tambang, jadi lebih aman lah ya, biar lebih aman, jadi biar lebih. Tapi ini termasuk nurut ini sapinya ya, tidak. Biasanya kalau yang agak agak liar gitu, dia ketika lihat orang asing gitu seperti saya kan jarang ketemu sama sapi ini, dia biasanya tuh suka berontak, maksudnya dia kayak seolah-olah tuh takut atau ingin ngelawan gitu. Tapi ini tadi nurut, saya pegang kepalanya pun juga nurut. Jadi ini untuk jenisnya sapi apa saya kurang tahu ya ini ya, tapi yang cukup besar lah intinya lah. Mantap sapinya ya. Berapa kilo ini ya, berapa ton ya. Ini kalau dijual nggak tahu nih harga lakunya berapa. Jadi saya coba kasih makan jerami nih. Kalau jerami dia kurang ini dia. Kalau jerami dia kurang suka dia. Karena kering ini kalau enggak. Kayak mau kayaknya dia. Oh mau juga tuh. Mau dia. Kasih jerami juga mau dia. Tuh. Tapi ini kalau musim kemarau dia juga sangat suka dengan jerami begini ya. Biar bagaimanapun jerami ini juga dari batang padi yang mengering ya. Memang sengaja dikeringkan. Ini apabila di musim panen padi itu memang sengaja padinya itu daun padinya itu setelah padi diambil. Nah ini kan pucuk-pucuknya ini kan padi nih, masih ada sedikit padinya ini. Tuh, di pucuk-pucuknya ini padi udah diambil, dipakai alat ya, alat tradisional juga biasanya. Setelah itu jeraminya ini tuh dijemur, yang tadinya hijau dijemur sampai benar-benar kering begini. Setelah kering baru disimpan ya, biasanya disimpan di atap ini ya, genteng di bawah gentengnya ini, di lotengnya lah. Nah itu dia buat nyimpan jeraminya itu di bagian atas kandangnya ini. Kadang juga diambilin sama sapinya dari bawah ya, dari bawah itu kadang diambilin kalau dia lapar mungkin atau bagaimana. Jadi buat cadangan di musim kemarau. Kadang juga daun jagung ya, ini bekasnya juga masih ada nih. Ini daun jagung juga bisa dimanfaatkan tuh biasanya. Jadi daunnya itu tidak dibuang, begitu panen jagung. Pada musim panen jagung itu hanya diambil biji jagungnya aja. Jadi daun jagungnya pun masih dimanfaatkan untuk dikeringkan modelnya ya. Dikeringkan terus disimpan juga untuk dipakai di musim kemarau. Karena di saat musim kemarau itu rumputnya yang hijau itu susah ya. Susah didapat, jadi mau nggak mau mereka harus makan jerami-jerami seperti ini atau daun kulit jagung tadi ya. Kulit bungkus jagung itu. Nah, kalau ini enggak, ini
daun kelapa lah ya ini ya, apa sih namanya, daun kelapa ini dikeringkan kalau biar ini buat apa, perapian lah, maksudnya buat masak gitu, kayak ada kayu bakar juga. Jadi bahan bakarnya pertama itu dengan apa namanya, daun kelapa yang udah kering ini dibakar kan lebih gampang, baru nanti kayu-kayu kering, ranting-ranting itu. Jadi emak saya juga masih kadang masih pakai tradisional ya, dengan cara tradisional, dengan cara apa namanya, masaknya itu dengan apa sih, pawon tuh apa ya namanya, ya pawon ya, pawon. Jadi masih tradisional dengan kayu ranting-ranting kering itu untuk itu masak ya. Jadi ya ada kompor, cuman kadang lebih suka pakai yang alami itu. Kalau kompor kan udah pakai gas gitu, memang lebih praktis, tapi hasil masakannya pun beda. Kalau yang saya rasa ya, kalau dengan masakan apa pakai kayu bakar atau ini dengan kompor itu hasil masakannya beda. Entah cita rasa dari mananya, saya yang jelas beda. Makanya saya kadang itu juga rindu dengan masakan emak saya ya, orang tua saya. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan, mungkin itu saja yang bisa saya informasikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat menambah sedikit informasi, wawasan ataupun pengetahuan tentang sapi ya, sapi ternak yang ada di kampung saya, utamanya di rumah saya, tempat bapak saya apa, miara ya. Seperti inilah kurang lebihnya, kondisinya seperti ini, keadaannya seperti ini. Mungkin bagi teman-teman yang belum pernah tahu, mungkin belum pernah apa namanya ya, ternak sapi itu ya, kurang lebihnya seperti itu. Oke teman-teman ya, mungkin saya akhiri dulu video saya kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang setia menonton video-video saya. Jangan lupa like, komen sama subscribe-nya ya. Suaranya syukur juga berbagi kepada teman-teman kalian yang lain agar semakin banyak yang menonton video-video saya. Terima kasih sekali lagi support dan dukungannya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.